Selamat datang di kebun Revita. Oke teman-teman semuanya, ini sudah kita potong dari rumpun yang sudah agak rimbun ini ya. Kita sudah potong, kita dapat lumayan, dapat 5 dapat 6 tanaman baru. Ini sudah kita potong, kita tadi sudah pilih yang sudah ada akar anginnya ya teman-teman ya, biar nanti lebih gampang untuk hidup dan tumbuh. Nanti kita sebelum kita tanam ke medianya, ke media tanam, kita nanti akan propagasi dulu karena akarnya masih akar angin ya, belum jadi belum jadi akar aktif, jadi posisinya masih akar angin. Nanti kita akan propagasi terlebih dahulu menggunakan media lumut supaya untuk adaptasi terlebih dahulu, supaya tanamannya nanti bisa siap dipindah ke media yang sebenarnya. Ini lumayan sekali alhamdulillah untuk panenan hari ini. Ini seperti ini. Ini nanti kita sisakan sebagai indukannya. Ada beberapa tunas lagi yang sebenarnya masih belum layak untuk dipotong. Ini ada beberapa, tapi kita tunggu saja beberapa saat sebelum kita potong lagi. Oke, kita akan propagasi tanaman ini dengan menggunakan media lumut. Ikuti video seterusnya. Oke teman-teman semuanya, hari ini langsung kita praktek bagaimana cara memperbanyak Philodendron Burlemax variegata. Oke, tadi kita sudah potong dari induknya beberapa tanaman. Kita sudah dapat berapa ya ini ya? Sudah lumayan lah, dapat 5 tanaman baru seperti ini. Nah, kita potong. Yang penting kita menyisakan akar anginnya itu sudah aman. Jadi yang penting sudah ada akar anginnya, kita potong, kemudian nanti kita perbanyak dengan menggunakan lumut. Oke. Alat-alat ataupun bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah kita perlu ini gelas air mineral. Ini saya punya beberapa yang sudah bekas, bisa dipakai juga, jadi daripada membazir bisa dipakai lagi. Oke, yang selanjutnya kita perlu ini fungisida. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, nanti kita perlihatkan ke teman-teman. Ini fungisida mereknya bebas, silahkan teman-teman punya merek apa silahkan dipakai. Yang selanjutnya kita perlu ini, wow, ini adalah moss ataupun lumut yang hidup. Jadi ininya lumutnya masih hidup, warnanya masih kehijau-hijauan, jadi cocok sekali untuk kita melakukan perbanyakan dengan Philodendron Burlemax. Oke, langkah pertama yang kita lakukan teman-teman, kita harus membuat lubang di sekitar gelas air mineral ini ya. Kita sobek saja sebelah kanan sebelah kiri. Kita buat lubang, tujuannya untuk memudahkan nanti kalau kita mau menyiram, airnya langsung bablas, langsung keluar. Yang bawah juga ya teman-teman ya. Oke, jadi kita buat lubang supaya air tidak mengenang dan tidak tidak terperangkap di lumutnya, karena lumutnya itu sangat cocok sekali, bagus sekali menyerap air, jadi menyimpan airnya sangat bagus sekali. Jadi kalau terlalu over juga tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Oke, itu kita sudah lubangi gelasnya. Selanjutnya kita oleskan ini bagian yang terluka. Jadi ada bagian jadi tanaman ini yang terluka harus kita tutup, kita lindungi dengan menggunakan fungisida. Kita oleskan seperti ini. Oh ya teman-teman, tadi setelah kita potong, diamkan beberapa saat lebih dahulu tanamannya. Jadi jangan langsung kita tanam, tapi kita angin-anginkan dulu supaya kambiumnya ini keluar semua dan kering. Jadi seperti itu.
Dan kemudian kita oleskan dengan ini, dengan menggunakan fungisida. Satu persatu kita oleskan bagian yang terluka. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini kita sudah oleskan fungisida di batang ataupun bagian yang terluka. Selanjutnya kita ambil gelas air mineral, kemudian kita isi dengan menggunakan ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan setengahnya terlebih dahulu, kemudian kita ambil tanamannya seperti ini, kita masukkan pelan-pelan supaya akarnya tidak rusak. Nah, kenapa kok harus menggunakan lumut? Karena praktis dan untuk mengamankan tanaman itu sendiri. Karena kalau kita langsung tanam menggunakan media biasanya akan membusuk. Karena akarnya belum siap, jadi mudah rusak dan mudah busuk. Nah, seperti ini. Mudah dan gampang sekali ya. Nah, ini akarnya kelihatan, nanti dia akan tambah panjang kalau tanaman ini hidup. Tanaman ini tumbuh nanti akarnya tambah panjang. Jadi kita bisa mengecek dari posisi akarnya dan posisi daunnya. Kalau daunnya masih segar, tumbuh tunas baru, dia berarti hidup dan akarnya biasanya akan tambah banyak. Seperti itu. Nah, kita isi seperti ini. Ambil tanamannya, usahakan akarnya jangan sampai rusak karena akarnya ini nyawanya tanaman ini ya. Nah, kelebihan menggunakan gelas air mineral seperti ini adalah kita bisa memantau perkembangan dari akarnya. Akarnya bisa kelihatan, akarnya bisa dipantau, dia tumbuh atau tidak, dia akarnya jalan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk antrakol ataupun fungisida itu tersedia di toko-toko pertanian teman-teman ya. Kalau untuk lumut biasanya kalau ini saya dapat dari teman di daerah Karanganyar. Jadi saya beli di sana melalui Facebook, beli bagoran, beli terbagor seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini saya gunakan untuk propagasi seperti ini atau untuk topping dari tanaman-tanaman, karena beberapa tanaman itu butuh kelembaban untuk menjaga tanaman tersebut bisa tetap tumbuh dan segar. Kemudian untuk perawatan harian dari tanaman ini dalam proses propagasi, tinggal kita nanti cek kondisi dari lumutnya. Kalau lumutnya masih basah, yaudah tidak usah kita siram. Kalau kondisinya kering, barulah kita siram ya. Jadi jangan sampai kita siram setiap hari, takutnya nanti malah menyebabkan tanaman itu mati, busuk. Jadi harus kita kontrol dari kondisi lumutnya. Kalau lumutnya kering baru kita siram. Terus untuk penempatannya kita tempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Tempatnya teduh, tempatnya dingin, lembab,
Nah, itu akan memudahkan tanaman ini untuk beradaptasi menumbuhkan akar dan daun baru. Seperti ini. Jadi akarnya masih putih seperti ini ya teman-teman, akarnya belum aktif, masih pasif akarnya, akar anginnya masih pasif. Kalau sudah jadi akar aktif bisa langsung kita tanam, tapi kalau modelnya masih akarnya belum aktif, mending dipropagasi dulu dengan menggunakan media lumut seperti ini atau menggunakan media air. Coba besok kita akan praktek dengan menggunakan media air. Tentunya lebih praktis menggunakan media air, tinggal kita siapkan bahan-bahannya saja nanti. Oke, sudah jadi semuanya. Nah, seperti ini sudah cukup. Jika teman-teman punya vitamin B1, boleh sekali disemprotkan di tanaman ini. Jika kalau tidak punya, ya tidak apa-apa, aman-aman saja. Itu pilihan opsional saja ya. Nah, seperti ini sudah ada beberapa tanaman yang kita propagasi. Ada 1, 2, 3, ada 6. Alhamdulillah hari ini kita dapat 6 tanaman Philodendron Burlemax variegata. Oke, seperti itu, sangat mudah sekali teman-teman ya. Bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Terima kasih. Sekian dari Kebun Revita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.